Bagi anak-anak SMA, apalagi yang udah kelas 12 yang bentar lagi mau lulus, salah satu hal tersulit adalah buat keputusan apa yang harus dilakukan ketika udah lulus SMA nanti. Apakah mau kerja, kuliah, gap year, start a business, atau hal lainnya. Sebenarnya banyak banget loh orang-orang yang bingung. Even ketika dulu aku masih sekolah, aku juga sempat bingung. Apakah mau kuliah atau kerja atau lakuin sesuatu hal yang lain. Nah, jadi buat kalian yang saat ini masih di kelas 12, yang masih bingung apa yang harus dilakuin ketika udah lulus sekolah nanti, kalian nggak perlu takut karena kalian nggak sendiri. Sebenarnya masih banyak juga teman-teman kalian di luar sana yang masih bingung loh. Hi everyone, welcome to After School Talk. Di segmen ini aku bakal bahas hal-hal terkait sekolah dan juga kuliah. Nah, buat kalian yang mau tahu lebih banyak, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan konten lainnya. Oke, jadi kamu masih bingung mau ngapain setelah lulus? Apakah kamu mau lanjut studi dulu? Ingin memperdalam ilmu kamu melalui kuliah? Ataukah kamu mau mencari real world experience dengan langsung terjun ke lapangan? Atau kamu mau cari jati diri kamu dulu dengan mengambil gap year? Mungkin kamu mau coba mulai bisnis. Ya, sebenarnya ada beberapa opsi sih, seperti yang udah aku sebutin tadi. Tapi untuk di video kali ini, aku bakal bahas dua opsi aja, yaitu opsi kuliah dan bekerja. Nah, yang pertama itu ada opsi kuliah. Menurutku pribadi, menurut kepercayaan aku, ini tuh cocok banget buat kalian udah punya tujuan, buat kalian udah punya cita-cita. Karena tentu kalian pasti pengen kan ambil jurusan kuliah yang linear dengan tujuan kalian, yang bisa membantu kalian untuk meraih mimpi kalian di masa depan. Misalkan kamu tertarik dengan dunia kesehatan atau dengan dunia kedokteran, kamu pasti akan mengambil jurusan kedokteran. Atau kamu terkait dengan dunia obat-obatan, kamu pasti akan coba untuk ambil jurusan farmasi. Contoh lain, kamu tertarik dengan dunia saham, dengan dunia stock market, dengan financial market. Kamu pasti akan ambil jurusan yang berkaitan dengan finance, atau bisnis, atau ekonomi. Kalau tertarik dengan dunia sales, ya mungkin kamu akan ambil jurusan yang berkaitan dengan marketing. Meskipun kamu udah tentuin jurusan yang kamu mau, kamu harus tetap terbuka dengan seluruh opportunity yang ada. Contoh, kalau kamu punya ketertarikan di bidang stock market, ya tentu kamu harus tetap memperdalam ilmu stock market ini, entah melalui kursus, melalui buku, atau melalui apapun itu. Tapi di saat yang bersamaan, ada soft skill yang harus kamu kembangin. Contohnya itu seperti time management atau skill untuk mengatur waktu. Tapi gimana sih cara ngembangin soft skillnya? Menurutku pribadi, berdasarkan pengalamanku, kamu bisa coba untuk join organisasi yang ada di kampus. Atau bisa juga organisasi di luar kampus. Terserah kamu nyamannya yang mana. Biasanya organisasi itu cukup sibuk. Apalagi suka ada acara-acara gitu. Nah, ketika ada acara, persiapannya otomatis bakal banyak banget. Nah, di sini kemampuan kamu untuk mengatur waktu sangat diuji. Kamu harus bisa atur prioritas kamu. Contohnya, kamu ada ujian, tapi di saat yang bersamaan, kamu harus persiapan acara. Jadi kamu sebagai anggota dari organisasi, kamu harus terlibat dalam persiapan acara tersebut. Sebagai mahasiswa, tentu kamu harus bisa tentuin prioritas kamu. Yang mana yang akan kamu dahuluin, yang akan kamu lakukan duluan. Nah, kalau aku bakal coba list dulu prioritasku. Jadi ya, misalnya nyicil belajar dulu untuk ujian, lalu ikut persiapan acara. Itu kalau aku. Kalau kamu gimana? Coba kamu komen di bawah. Oke, contoh lain. Misalnya kamu udah putusin untuk ambil jurusan IT. Kamu seorang mahasiswa IT. Salah satu skill yang harus kamu kembangin itu adalah coding kan ya. Tapi di sisi lain, kamu juga harus kembangin soft skill. Ya, contohnya itu seperti komunikasi. Jadi kamu nggak bisa cuma fokus di coding aja. Apalagi anak IT itu kan biasanya terkenal sebagai anak yang introvert gitu kan ya. Nah, meskipun begitu, meskipun kamu memang introvert misalnya, kamu harus tetap kembangin skill komunikasi kamu. Karena itu adalah salah satu hal yang paling penting untuk bisa survive. Kalau kamu jurusan IT, kedepannya pasti kamu mau cari klien, kamu mau kerjasama dengan klien. Kalau kamu nggak punya skill komunikasi yang baik, gimana kamu bisa reach out ke klien? Gimana kamu bisa cari partner? Gimana kamu bisa kembangin program kamu kalau kamu nggak bisa komunikasi? Sebenarnya kamu nggak harus join banyak organisasi. Menurutku pribadi, cukup fokus di satu organisasi dulu aja kalau kamu masih jadi maba atau mahasiswa baru. Atau mungkin maksimal 2 lah ya, biar fokus kamu nggak terpecah. Karena kan kamu juga harus kembangin hard skill kamu ya. Nah, ada satu hal lagi yang perlu kalian ingat. Ketika kamu udah memutuskan untuk kuliah, jangan pernah sembarangan ambil jurusan. Jangan ambil jurusan cuma karena FOMO, cuma karena teman kamu ambil jurusan itu. Kamu harus pilih jurusan dengan pertimbangan yang penuh. Kuliah itu sama dengan investasi. Jadi kamu akan investasiin waktu kamu selama kurang lebih 3,5-4 tahun untuk kuliah. Makanya jangan pernah sembarangan ambil jurusan. Pilih jurusan yang benar-benar kamu inginkan. Pikirin baik-baik, kamu harus pikirin dengan matang. Nah, kalau kamu mau tahu tips untuk pilih jurusan, tungguin konten aku berikutnya ya. Karena di video berikutnya, aku bakal coba untuk share tips and trick untuk pilih jurusan, supaya kalian nggak salah ambil jurusan. Nah, untuk kamu yang kurang suka belajar teori, untuk kamu yang kurang suka belajar di kelas, ada opsi lain, yaitu opsi bekerja. Ketika kita sekolah,
kita lebih banyak dapetin teori dibandingkan praktek langsung. Tapi ketika kita udah bekerja di perusahaan, kita akan mendapatkan real world experience. Kita akan mendapatkan yang namanya pengalaman nyata. Karena seluruh pekerjaan itu sebenarnya kebanyakan full praktek. Dan sebenarnya di dunia kerja ini, banyak banget ilmu yang gak akan pernah kamu dapetin di sekolah. Tapi tentu aja kamu harus punya yang namanya resilience. Dunia kerja itu sangat berbeda dengan dunia sekolah. Di sekolah, mungkin guru kamu baik banget sama kamu. Mungkin guru kamu nggak pernah marah ke kamu. Guru kamu nggak pernah negur kamu. Tapi ketika kamu bekerja, ada beberapa atasan yang ketika kamu bikin kesalahan sedikit aja, dia akan langsung negur kamu, dia akan langsung marah kamu. Tapi ini tergantung sama perusahaannya ya, tergantung sama atasan kamu juga. Karena ada juga beberapa atasan yang tegurnya baik-baik. Yang kasih tahu kamu langsung, tapi omongannya baik-baik. Nggak yang langsung marah. Tapi tenang aja, kamu nggak perlu khawatir, kamu nggak perlu sedih kalau kena marah. Karena kena marah, itu sebenarnya adalah suatu hal yang biasa kalau udah di dunia kerja. Tentu kamu nggak perlu masukin ke hati ya, walaupun awal-awal mungkin kamu pikir kayak, kenapa sih aku kena marah? Mungkin di awal kamu bingung, kamu mikir, kenapa kerjaan kamu salah terus? Tapi itu adalah satu hal yang biasa, apalagi kalau kamu baru mulai. Nah, kamu juga perlu ingat kalau di dunia kerja itu nggak semudah di sekolah. Di sekolah, mungkin kamu bisa dapetin nilai 100 dengan mudah. Kamu bisa jadi top student dengan mudah. Tapi di dunia kerja, nggak semudah itu. Karena kan kita harus beradaptasi dulu ya dengan lingkungan baru. Kita harus beradaptasi dengan pekerjaan kita, dengan atasan kita, dan lain sebagainya. Contoh nih, ketika misalnya kamu baru lulus sekolah dan kamu bekerja menjadi sales, di saat yang bersamaan kamu nggak punya pengalaman berjualan sama sekali. Ya tentu ini adalah suatu hal yang baru untuk kamu. Kamu pasti akan cukup susah untuk beradaptasi. Apalagi setiap perusahaan itu punya sistemnya masing-masing. Nah, itulah kenapa kamu harus punya yang namanya resilience. Kamu harus tahan banting. Kamu harus punya keinginan untuk terus coba. Apalagi ketika penjualan kamu belum mencapai target. Tapi percayalah, selama kamu tahan banting, selama kamu punya yang namanya resilience, mau sekuat apapun badai yang kamu alamin, nggak peduli berapa kali kamu kena marah oleh atasan kamu pasti akan bisa menghadapinya. Dan suatu hari, kamu pasti akan berhasil. Oke, jadi itulah perbedaan antara kuliah dan bekerja. Kalau kamu pribadi, apa yang akan kamu lakuin ketika kamu udah lulus sekolah? Apakah kamu mau kerja atau mau kuliah? Coba kamu komen di bawah beserta alasannya.